Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi filsafat tentang method of deduction. Perkenalkan, nama saya Nadila Cantika Sari dengan NIM 211 021 1094. Teman saya ada yang Nadia Sabira dengan NIM 211 021 1088, Husna Mujahidah 211 021 1095, dan Bunga Hati Kita 211 021 1096. Boleh di next. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang formal proof of validity. Boleh next aja. Bukti formal validitas ini untuk menetapkan validitas argumen ini melalui tabel kebenaran membutuhkan tabel dengan 32 baris karena 5 pernyataan sederhana yang berbeda terlibat Sebaliknya, kita dapat membuktikan argumen yang valid dengan menyimpulkan kesimpulan menggunakan urutan hanya 4 argumen dasar yang valid. Seperti di tabel sebelah ini, A jika A maka B, jika B maka C, jika C maka D, berarti A merupakan E, jadi kesimpulannya itu bisa disebutkan oleh E-nya tersebut. Metode untuk menurunkan kesimpulan dari argumen deduktif menggunakan aturan inferensi berturut-turut untuk membuktikan validitas argumen. Sama andalnya dengan metode tabel kebenaran. Jika aturan digunakan dengan hati-hati, namun ini meningkatkan metode tabel kebenaran dalam dua cara. Ini jauh lebih efisien, seperti yang baru saya ditunjukkan, dan memungkinkan kita untuk mengikuti aliran proses penalaran dari tempat kesimpulan, dan karena itu jauh lebih intuitif dan lebih mencerahkan. Metode ini sering disebut dengan deduksi alami. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ini bukti formal dari argumen contoh ditulis sebagai seperti yang ada di tabel ini. Jadi untuk menetapkan validitas argumen ini menurut tabel kebenaran ada 22 baris. Itu ada modus tollens dan modus pollens. Lalu bukti formal validitas argumen yang diberikan sebagai urutan pernyataan yang masing-masing merupakan premis dari argumen itu atau mengikuti dari pernyataan sebelumnya dari urutan dengan argumen valid dasar atau dengan kesetaraan logis, sehingga pernyataan terakhir dalam urutan adalah kesimpulan dari argumen yang validitasnya sedang dibuktikan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada kami di sini mendefinisikan argumen dasar yang valid sebagai argumen apapun yang merupakan substitusi dalam sikap bentuk argumen dasar yang valid. Perhatikan bahwa setiap contoh substitusi dari formulir argumen elementary valid adalah argumen valid dasar. Dengan demikian, argumen adalah argumen dasar yang valid karena merupakan contoh substitusi dari bentuk argumen dasar yang valid modus ponens. Modus ponens sendiri merupakan bentuk argumen valid yang sangat mendasar. Tapi apa bentuk argumen valid yang lainnya dianggap sebagai aturan inferensi, memulai dengan daftar hanya 9 aturan inferensi yang dapat digunakan dalam membangun bukti validitas normal. Dengan bantuan dasar, bukti validitas formal dapat dibangun untuk berbagai argumen yang lebih rumit. Di next. Lalu yang kedua ada formulir argumen dasar yang valid. Nah, formulir argumen dasar yang valid itu tadi ada modus ponens, modus tollens. Yang ketiga itu ada hypothetical syllogism dan disjunctive syllogism. Tujuannya adalah untuk membangun seperangkat aturan logis atau aturan inferensi yang dengannya dapat membuktikan validitas argumen deduktif jika valid. Dimulai dengan beberapa bentuk
argumen valid elementary yang telah diperkenalkan seperti modus ponens. Dan disjunctive syllogism ini memang sederhana dan umum, tetapi kita ini membutuhkan seperangkat aturan yang lebih kuat. Aturan inferensi dapat dianggap sebagai kotak peralatan logis dari mana alat dapat diambil sesuai kebutuhan dan membuktikan validitas. Boleh di next. Yang kelima itu ada konstruktif dilema. Dilema sendiri merupakan argumen di mana salah satu dari dua alternatif harus dipilih. Dalam bentuk argumen ini, alternatif adalah anteseden dari dua proposisi bersyarat. Dilema konstruktif pada dasarnya merupakan kombinasi dari dua argumen dalam bentuk modus ponens, yaitu yang pasti valid karena tabel kebenaran dapat memperjelas. Boleh di next. Lalu ada yang keenam ada absorption, itu setiap proposisi P selalu menyeratkan dirinya sendiri. Ya, tentu saja setiap proposisi P selalu menyeratkan dirinya sendiri, oleh karena itu kita tahu secara valid menyimpulkan bahwa P menyeratkan dirinya sendiri dan Q. Hanya itu yang dikatakan penyerapan. Selanjutnya, mengapa membutuhkan aturan yang begitu mendasar? Kebutuhan untuk itu akan jadi lebih jelas saat kita melanjutkannya. Singkatnya, ketika membutuhkan karena akan sangat nyaman, bahkan penting dikali untuk membawa P melintasi tawa kuda. Akibatnya penyerapan membuat prinsip identitas salah satu prinsip logis dasar, yaitu yang tersedia untuk digunakan. Lalu selanjutnya ada simplification. Ini penyederhanaan hanya mengatakan bahwa jika dua proposisi P dan Q benar ketika mereka digabungkan, dapat secara valid menyimpulkan bahwa salah satu dari mereka P adalah benar dengan sendirinya, sehingga dapat menyederhanakan ekspresi di hadapan dengan menarik P dari konjungsi dan berdiri sendiri. Karena tanda yang ini, ya, semua tahu bahwa P dan Q harus benar. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa P itu pasti benar. Boleh di next. Lalu, ada conjunction. Ini konjungsi hanya mengatakan bahwa jika dua proposisi P dan Q diketahui benar, kita semua dapat menyatukannya menjadi satu ekspresi konjungtiva, sehingga bisa menyatukan mereka. Jika mereka benar secara terpisah, mereka juga harus benar ketika mereka digabungkan. Dalam hal ini, perintah tidak menimbulkan masalah karena selalu memperlakukan yang dicari untuk diletakkan di sebelah kiri sebagai P dan yang lainnya sebagai Q. Kebenaran bersama itulah yang ditegaskan oleh conjunction. Lalu, yang kesembilan ada addition. Ini setiap disjunction harus benar. Jika salah satu dari disjunctionnya benar, artinya P bagian dari Q adalah benar. Jika P benar, atau jika Q benar, atau jika keduanya benar. Itulah yang dimaksud dengan disjunction. Ini jelas mengikuti dari sini bahwa jika kita tahu beberapa preposisi P adalah benar. Boleh next. Lalu yang terakhir ada bukti formal validitas. Next. Mendefinisikan bukti formal validitas untuk argumen tertentu sebagai urutan pernyataan yang masing-masing merupakan premis dari argumen itu atau mengikuti dari pernyataan sebelumnya dari urutan oleh argumen valid dasar atau dengan kesetaraan logis, sehingga pernyataan terakhir adalah urutan dari kesimpulan dari argumen yang validnya sedang disimpulkan, seperti di contoh ini. Lalu
dua baris pertama dari bukti ini terlihat sebagai premis karena mereka muncul sebagai sebelum simbol oleh karya itu yang apa yang muncul segera di sebelah kanan simbol itu adalah kesimpulan dari argumen ini. Baris terakhir dari urutan adalah kesimpulan yang sama dari contoh ini dan latihan yang mengikuti setiap baris dari setiap bukti dapat dibenarkan dengan menggunakan salah satu bentuk argumen dasar yang valid di kotak alat logis. Tidak ada kesimpulan lain dalam bentuk apapun yang diizinkan, bentuk apapun masuk akalnya mereka. Ketika memiliki kesempatan untuk merujuk pada formula argumen yang memiliki dua premis, maka menunjukkan pertama dalam pembenaran jumlah baris yang digunakan dalam urutan di mana mereka muncul dalam bentuk dasar yang valid. Dengan demikian, baris 5 dalam contoh 1 dibenarkan oleh 2 dan 4. Baik, saya izin melanjutkan. Yang keempat adalah tentang constructing formal proof of validity. Untuk melihat apakah bukti-bukti tadi yang sudah kita lihat ada argumen dasar, nah ini kita pertanyakan apakah bukti yang diperlukan ini pendek dan sederhana atau malah panjang dan kompleks. Nah, bagaimana membangun bukti untuk argumen sederhana? Satu-satunya aturan yang diperlukan atau yang tersedia untuk kita gunakan adalah 9 bentuk argumen dasar yang valid, dimulai dengan argumen yang memudahkan premis, tidak lebih dari 2 pernyataan tambahan. Ini contohnya sebagai berikut. Ketika ada 2 premis, yang pertama adalah menyatakan A dan yang kedua menyatakan B, maka dapat disimpulkan bahwa A atau C dan B. Nah, kesimpulan dari argumen ini, A atau C dan B adalah konjungsi. Kita segera melihat bahwa konjungsi kedua, B ini sudah tersedia sebagai premis pada baris kedua. Nah, selanjutnya yang diperlukan hanyalah pernyataan disjungsi berupa A atau C, yang kemudian dapat digabungkan dengan B untuk melengkapi bukti A atau C. Nah, ini mudah diperoleh dari premis A pada baris pertama. Kita cukup menambahkan C menggunakan aturan penjumlahan atau addition, yang memberitahu kita bahwa untuk setiap P yang diberikan dengan nilai kebenaran yang benar, maka dapat menambahkan secara terpisah setiap Q mau berapapun. Nah, dalam contoh ini kita telah diberitahu bahwa A adalah benar. Jadi, kita dapat menyimpulkan dengan aturan ini bahwa A atau C juga harus benar. Baris ketiga dari pembuktian ini adalah 3 add atau ditambahkan. Di baris keempat, kita dapat menggabungkan disjungsi ini dengan premis B. Jadinya A atau C dan B. Nah, kemudian baris terakhir dari urutan ini adalah kesimpulan dari argumen yang telah terbukti. Nah, ini contohnya. Dari kedua argumen yang bukti formalnya hanya membutuhkan 2 baris tambahan saja. Nah, yang untuk premis pertama ini, misalnya jika D maka E, untuk premis kedua, D dan F. Nah, oleh karena itu, atau kesimpulannya adalah E. Nah, kenapa? Karena E adalah konsekuensi dari kondisi pernyataan kondisional yang diberikan sebagai premis pertama. Kita tahu bahwa kita akan menyimpulkan kebenaran E oleh yang namanya modus ponens jika kita dapat menetapkan kebenaran D. Nah, kita dapat menentukan kebenaran D tentu saja dengan penyederhanaan dari premis kedua. Jadi, lengkapnya bukti formal terdiri dari 4 baris berikut. Baris pertama ini ada jika D maka E, baris kedua D dan F, baris ketiga ini D, dan kesimpulannya adalah E di baris keempat. Nah, kemudian kita ada yang namanya tahap constructive more extended formal proof, yakni membuktikan bukti formal validitas argumen yang lebih kompleks. Nah, seringkali hal-hal ini akan membuat lebih sulit bagi orang-orang yang tidak terbiasa atau tidak ahli. Namun bagi para ahli ini dianggap lebih jelas dan lebih membuktikan gitu. Baik, di next. Nah, ini untuk contoh langsungnya ketika sebuah argumen yang pembuatannya membutuhkan 3 pernyataan tambahan. Misalnya untuk premis pertama atau baris pertama ini A atau jika B maka A. Kemudian yang kedua adalah jika komplement atau jika bukan A dan C, nah kemudian dapat disimpulkan bahwa bukan B. Nah, ini menggunakan modus tollens. Jadi dapat disimpulkan jika B maka A
jika kita dapat menetapkan hipotesis itu secara terpisah, dan terlebih lagi kita membangun bukan A. Nah, bukan A atau komplement A ini disimpulkan dari baris 2 dengan penyederhanaan. Kemudian jadilah baris ketiga, lalu diterapkan ke baris 1 menggunakan silogisme disjungtif untuk menyebabkan B maka A. Jadi di baris keempat ada B, jika B maka A, dan kemudian pembuktiannya dapat diselesaikan dengan modus tollens pada baris 4 dan 3 yang menghasilkan kesimpulan berupa bukan B atau komplement dari B. Nah, ini adalah pengaplikasiannya ketika didapati kalimat berikut. Gertrude menang, oleh karena itu Jens kalah. Nah, kalau misalnya Gertrude ini menang, maka Herbert juga menang. Nah, jika Jens kalah, maka Kenneth juga kalah. Nah, diterjemahkan ke dalam notasi simbolis, argumen pertamanya muncul sebagai berikut. Yang pertama, misalnya G atau H ini, jika G atau H, maka J dan K. Nah, sedangkan untuk baris kedua, hasilnya J. Nah, dapat disimpulkan bahwa J seperti itu. Nah, bukti formal lainnya dari argumen ini sebenarnya singkat dan lugas, yaitu pada baris ketiga G atau H, dan baris keempat ini J dan K. Hasilnya adalah J dengan metode penyederhanaan. Kemudian yang keenam ada expanding the rules of inference atau replacement rules. Nah, replacement rules ini apa? Replacement rules ini adalah aturan yang memungkinkan untuk kita menyimpulkan dari pernyataan ataupun hasil penggantian komponen dari pernyataan itu dengan pernyataan lain yang secara logis setara nih dengan komponen yang diganti. Nah, contohnya sebagai berikut untuk argumen secara sederhananya. Jika Anda melakukan perjalanan langsung ke Chicago ke Los Angeles, dari Chicago ke Los Angeles, maka Anda harus menyeberangi Sungai Mississippi. Jika Anda bepergian di sepanjang pesisir Atlantik, Anda tidak akan menyeberangi Sungai Mississippi. Oleh karena itu, jika Anda melakukan perjalanan langsung dari Chicago ke Los Angeles, Anda tidak hanya akan melakukan perjalanan di sepanjang pesisir. Untuk notasi simboliknya sebagai berikut. Jika D maka C, jika A, maka bukan C. Nah, kesimpulannya adalah jika D, maka bukan A. Nah, bagaimana sih aturan umum dari metode replacement rules ini? Nah, ada yang namanya prinsip negasi ganda yang menyatakan bahwa P secara logika ini ekuivalen dengan bukan P. Nah, menggunakan aturan penggantian ini, kita dapat mengatakan dengan benar bahwa dari pernyataan A, jika A maka bukan B, satu dari pernyataan berikut dapat disimpulkan secara sah. Nah, ini tahapnya cukup panjang dari jika A maka B, bukan A, jika bukan A, bukan A, maka bukan B, kemudian sampai akhirnya menemukan salah satunya yaitu jika A, maka bukan B. Nah, ini tidak lebih dari pertukaran satu pernyataan atau lain secara logis. Aturan penggantian ini adalah pengayaan yang kuat dari aturan inferensi. Namun, dalam bentuk umumnya, penerapannya bermasalah nih, karena isinya tidak pasti. Jadi, kita tidak selalu yakin pernyataan apa yang memang secara logis setara dengan beberapa pernyataan lain, dan dengan demikian, jika kita memiliki aturan hanya dalam bentuk umumnya, kita mungkin tidak yakin apakah aturan itu berlaku dalam kasus tertentu. Nah, untuk mengatasi masalah ini, jadi dibuatlah yang namanya replacement rules ini yang dapat diterapkan dengan akurasi yang tidak dapat dibantah. Jadi dibuat khusus dengan aturan yang pasti, mendaftar 10, ada 10 ekuivalensi logis yang dengan aturan penempatannya pasti dapat diterapkan. Nah, ini ada the Morgan's theorems, di mana bukan P dan Q, maka hanya jika bukan P atau bukan Q. Nah, di sini ada dua varian. Varian pertama ini menegaskan bahwa kita menyangkal proposisi keduanya benar, yang secara logis setara dengan menegaskan bahwa salah satu dari mereka salah, atau yang lain salah, atau keduanya pun salah. Nah, sedangkan untuk varian kedua, bukan P atau Q, hanya jika bukan P dan bukan Q. Nah, varian kedua ini menegaskan bahwa ketika kita menyangkal bahwa salah satu dari dua
proposisi itu benar secara logis secara untuk menyatakan bahwa keduanya juga salah. Seperti itu. Jadi next. Yang kedua ini ada yang namanya commutation. Nah, dua ekuivalensi ini akan menyatakan urutan pernyataan unsur-unsur konjungsi atau disjungsi yang tidak menjadi masalah. Boleh di next saja. Nah, ada lagi yang namanya association. Ketika kedua ekuivalensi ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan pernyataan secara berbeda. Jika kita tahu 3 pernyataan berbeda dengan benar, nah untuk pernyataan bahwa P benar bersama dengan Q dan R mengelompok, nah secara logis ini setara kok dengan menyatakan bahwa P dan Q mengelompok adalah benar bersama dengan R. Ada lagi distribution, di mana aturan ini bernama distribusi karena ia mendistribusikan elemen pertama dari 3, menunjukkan koneksi logisnya dengan masing-masing dari 2 pernyataan lainnya secara terpisah. Prosesnya sebagai berikut. Boleh di next? Nah, kemudian ada yang tadi sudah sempat di-mention, namanya double negation. Ini secara intuitif jelas bagi semua orang, karena aturan ini hanya menegaskan bahwa pernyataan apapun secara logis setara dengan negasi dari negasi pernyataan itu. Atau biasa disimpulkan, P betul hanya jika bukan P. Boleh di next? Nah, ini ada lagi namanya transposition. Ketika kesetaraan logis ini dimungkinkan kita untuk membalikkan pernyataan bersyarat apapun. Jadi dibalik dengan memberi negasi di kedua elemennya. Kemudian ada yang material implication. Ketika kesetaraan logis ini tidak lebih dari merumuskan definisi materi implikasi sebagai pengganti yang dapat dijadikan sebagai aturan inferensi. Yang ke-17, atau lebih tepatnya ini ke-8, material equivalence, ini ada 2 varian dari aturan yang menegaskan 2 arti penting dari materi persamaan derajatnya. Nah, di sana dijelaskan bahwa 2 pernyataan secara material setara jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Ada lagi exportation jika seseorang menyatakan bahwa 2 posisi yang digabungkan diketahui mensyaratkan 3. Nah, ini secara logis setara dengan menyatakan bahwa jika salah satu dari 2 proposisi itu diketahui benar, maka kebenaran yang lain harus menyiratkan kebenaran yang ketiga. Dan terakhir ada tautologi. Nah, ini pernyataan ini apapun secara logis setara dengan pemisahan dirinya dengan dirinya sendiri. Dan bahwa pernyataan apapun secara logis setara dengan konjungsi itu dengan diri sendiri. Nah, ini untuk ringkasan dari simbolis ya. Rules of replacement. Boleh di next. Baik, izin untuk melanjutkan. Selanjutnya yaitu the system of natural deduction atau sistem dari deduksi alami. Nah, di mana pada sistem deduksi alami ini terdapat 19 rules of inference yang terdiri dari 9 bentuk validitas argumen dasar dan 10 ekuivalensi logika yang merupakan suatu aturan yang diperlukan untuk logika kebenaran. Nah, hal ini akan membentuk suatu sistem deduksi alami. Deduksi ini merupakan cara berpikir untuk melakukan penarikan kesimpulan dari pernyataan umum menjadi pernyataan khusus. Yang selanjutnya adalah constructing formal proofs using the 19 rules of inference atau membentuk bukti formal menggunakan 19 rules of inference. Nah, di sini terdapat aturan yang tujuannya ini digunakan sebagai aturan dalam pembuktian validitas argumen. Yang pertama terdapat modus tollens, di mana pada modus tollens ini terdapat pernyataan jika P, premis pertama jika P maka Q, premis kedua P maka kesimpulannya adalah Q. Yang kedua, tadi modus ponen, yang sekarang modus tollens, premis yang pertama ini jika P maka Q, premis yang kedua negasi Q, dan kesimpulannya ini adalah negasi P. Selanjutnya yaitu hypothetical syllogism. Jadi pada premis pertama jika P maka Q, premis kedua jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Yang keempat disjunctive syllogism. Premis pertama P atau Q, premis kedua negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian yang kelima constructive dilemma.
Premis pertama, jika P maka Q, dan jika R maka S. Premis kedua, P atau R, maka kesimpulannya adalah Q atau S. Yang keenam, absorption. Jika P maka Q, maka kesimpulannya adalah jika P maka P dan Q. Yang ketujuh, simplification. Premis pertama P dan Q, maka kesimpulannya ini bisa P. Dan jika premis pertama P dan Q, maka kesimpulannya ini juga bisa Q. Kemudian yang ke-8, conjunction. Premis pertama P, premis kedua Q, maka kesimpulannya adalah P dan Q. Yang ke-9, addition. Jadi premis pertama P dan kesimpulannya adalah P atau Q. Jadi bisa ditambahkan dengan pernyataan bebas. Ini ke-10 itu ada De Morgan's Theorem. Jadi negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Dan terdapat negasi P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Kemudian yang ke-11 ada commutation. Yang premis pertama ini terdapat P atau Q ekuivalen dengan Q atau P, dan P dan Q ekuivalen dengan Q dan P. Kemudian selanjutnya itu ada association. Jadi pada association ini terdapat P atau Q atau R ekuivalen dengan dalam kurung P atau Q atau R. Dan juga P dan dalam kurung Q dan R ekuivalen dengan dalam kurung P dan Q dan R. Kemudian distribution, P dan dalam kurung Q atau R ekuivalen dengan dalam kurung P dan Q atau P dan R. Kemudian terdapat P atau Q dan R ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Yang ke-14, double negation. Jadi terdapat P ekuivalen dengan double negasi P. Kemudian yang ke-15, transposition. Jika P maka Q akan ekuivalen dengan jika negasi Q maka negasi P. Yang ke-16, material implication. Jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Kemudian yang 17, material equivalence. Jadi P biimplikasi Q atau P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Begitu pula yang kedua, P biimplikasi Q. P biimplikasi Q ekuivalen dengan P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Yang ke-18, exportation. Jadi pada pernyataan ini jika P dan Q maka R ekuivalen dengan jika P maka Q maka R. Kemudian yang ke-19, tautologi. Jadi pada tautologi ini terdapat P ekuivalen dengan P atau P. Yang kedua P ekuivalen dengan P dan P. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu terdapat premis pertama B dan dalam kurung C dan D, kesimpulannya adalah C dan dalam kurung D dan B. Nah, solusinya ini untuk membuktikan argumennya valid atau tidak itu yang pertama, jadi B premis pertama dan kesimpulannya ini, jadi pada premis pertama itu menggunakan sifat disusun ulang menggunakan aturan komutatif menjadi C dan D dalam kurung dan B. Yang premis keduanya disusun ulang menggunakan aturan asosiatif C dan dalam kurung D dan B. Jadi dapatlah kesimpulannya C dan dalam kurung D dan B. Jadi valid. Selanjutnya ini contoh yang kedua. Susunlah bukti formal validitas argumen berikut. Jika P atau Q, maka R dan S. Premis yang kedua adalah negasi R. Kesimpulannya adalah negasi Q. Jadi karena kesimpulannya ini adalah negasi Q, maka kita perlu memisahkan Q di premis pertama. Nah, langkah yang pertama itu yaitu menentukan menggunakan modus ponen atau modus tolen. Nah, tapi karena di premis kedua ini ada negasi R, maka kita menggunakan modus tolen. Jadi modus tolen itu kan jika P maka Q, premis keduanya negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Jadi untuk modus tolen ini kan maka kita butuh negasi R dan S, di mana negasi R dan S ini ekuivalen dengan negasi R atau negasi S. Nah, makanya kita bisa menggunakan adisi pada premis kedua dengan negasi S untuk mendapatkannya. Nah, jadi pada premis kedua itu digunakan adisi negasi R, jadi dapatlah premis ketiga negasi R atau negasi S. Selanjutnya yaitu menggunakan aturan De Morgan's. Jadi aturan De Morgan's ini digunakan pada premis ketiga sehingga negasi R atau negasi S ekuivalen dengan negasi
R, dan S. Nah, kita selanjutnya menggunakan modus Tholen pada premis pertama dan keempat. Jadi pada premis pertama kan ada jika P atau Q, maka R, A, dan S. Nah, pada premis keempat, negasi R dan S. Maka terbentuklah premis kelima, negasi dalam kurung P atau Q. Nah, kemudian kita membutuhkan negasi Q sendirian pada kesimpulan. Maka kita pisahkan dengan teori De Morgan menjadi premis keenam, yaitu jadi pada premis kelima, negasi dalam kurung P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Jadi terdapat premis keenam negasi P dan negasi Q. Nah, kemudian kita menggunakan simplifikasi pada premis keenam agar terbentuklah konklusi negasi Q sendiri gitu. Nah, jadi dapatlah konklusi atau kesimpulan negasi Q, maka argumen tersebut valid. Selanjutnya yaitu proof of invalidity atau bukti ketidakvalidan argumen. Jadi jika nilai kebenaran true ditetapkan oleh F dan false untuk S akan membuat kesimpulan F, jika F maka S menjadi salah. Nah, sekarang jika nilai kebenaran true diberikan ke R, kedua premis menjadi benar karena suatu kondisi adalah benar bila konsekuensinya benar. Jadi kita dapat mengatakan bahwa jika nilai kebenaran true diberikan ke F dan ke R, dan nilai kebenaran false diberikan ke S, dan argumen tersebut akan memiliki premis yang benar, dan kesimpulannya salah, dan dengan demikian terbukti tidak valid. Nah, kemudian metode pembuktian ketidakabsahan ini merupakan alternatif dari metode pembuktian tabel kebenaran. Nah, nilai kebenaran yang ditunjukkan adalah untuk membangun satu baris dari tabel kebenaran argumen yang diberikan. Hubungan tersebut mungkin dapat terlihat jelas ketika penetapan nilai kebenaran ditulis secara horizontal. Jadi tadi pernyataan F itu benar, yang R benar, dan S salah. Jadi premis pertama, jika F maka R itu adalah benar. Premis kedua, jika S maka R adalah benar, tapi kesimpulannya jika F maka S itu adalah salah. Baik, selanjutnya adalah method of deduction, yaitu inconsistency. Next. Untuk inconsistency sendiri itu adalah maka sebuah argumen yang dinyatakan tidak valid jika nilai kebenaran dapat ditetapkan untuk membuat semua premisnya benar dan kesimpulan salah. Jadi sebuah argumen dinyatakan tidak valid, contohnya adalah jika mobil Nia mogok, maka Nia akan sampai ke Bandung. Jika mobil Nia mogok, maka Nia akan sampai ke Jakarta. Mobil Nia tidak sampai ke Bogor maupun Jakarta, maka mobil pasti sampai di Bandung. Seperti itu. Jadi, maka jika sebuah argumen tidak dapat dibuktikan bahwa kesimpulan salah dan juga premisnya benar, maka argumen tersebut dapat dikategorikan sebagai valid, entah premis dari awal-awalnya itu benar ataupun salah. Next. Jadi dalam argumen yang valid secara logis tidak mungkin premisnya benar ketika kesimpulannya salah. Argumen apapun dengan premis yang inkonsisten adalah valid terlepas dari apa kesimpulannya. Pernyataan inkonsistensi bukannya tidak berarti mereka berarti terlalu banyak ataupun berarti segalanya. Jadi jika terdapat 3 kalimat yang premisnya berbeda-beda, maka ketiga premis itu semuanya benar karena premisnya tidak inkonsistensi ataupun tidak berkaitan. Sehingga semua premis dikatakan benar. Next. Jadi selanjutnya ada indirect proof of validity. Next. Seperti judulnya, indirect itu berarti tidak secara langsung ataupun secara diam-diam. Jadi pernyataan yang kontradiktif tidak mungkin keduanya benar, oleh karena itu pernyataan yang ditambahkan ke premis yang memungkinkan untuk menyimpulkan kontradiksi harus mengandung kepalsuan. Jadi kontradiksi itu akan menunjukkan bahwa ketika kita menyangkal apa yang harus dibuktikan, kita dibawa ke absurditas. Contohnya adalah hari ini hari Senin, hari ini bukan hari Senin. Bulannya berbentuk sabit. Maka pada argumen itu diperlihatkan bahwa dimunculkannya metode lain yang membuktikan validitas. Kami akan menetapkan kesimpulan yang diinginkan secara tidak langsung dengan bukti oleh reductio ad absurdum. Jadi ada contoh lain, misalnya pada hari Senin Nia ada kelas biologi, pada hari Selasa Nia ada kelas fisika.
Lalu ditambahkan premis selanjutnya, yaitu Nia baru saja menyelesaikan kelas fisika. Maka dari premis yang terakhir, bahwa Nia baru saja menyelesaikan kelas fisika, kita dapat mereduksio atau kita dapat mencoret dari premis yang pertama, yaitu pada hari Senin, Nia ada kelas biologi. Dikarenakan Nia baru saja menyelesaikan kelas fisika, maka yang benar adalah premis yang nomor 2, yaitu pada hari Selasa, Nia ada kelas fisika. Lalu dari premis tersebut, dari kalimat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hari itu adalah hari Selasa. Next. Dan yang terakhir, kita membahas tentang shorted truth table technique. Apa itu shorted truth table technique? Next. Jadi untuk yang ke-12 ini, shorted truth table technique itu adalah kita dapat membuktikan validitas suatu argumen dengan menunjukkan bahwa tidak ada himpunan nilai kebenaran yang dapat ditetapkan. Jadi memang dari semua yang ada, premis-premis yang ada tidak ada nilai kebenaran yang dapat ditetapkan. Kami melakukan ini dengan menunjukkan bahwa premisnya dapat dibuat benar dan juga kesimpulannya salah hanya dengan menetapkan nilai kebenaran secara tidak konsisten, yaitu hanya dengan menetapkan nilai pernyataan komponen tersebut diberikan baik truth or false. Jadi dari setiap premis kita dapat memberikan apakah dari masing-masing premis ini apakah benar dari keadaan yang memang kita timpa sekarang. Jadi tidak perlu menggunakan metode-metode lain, kita hanya perlu mengidentifikasi dari premis-premis semuanya satu persatu. Jadi untuk jika membahas tentang dari inkonsistensi sampai short table truth technique ini, kita dapat sebuah kesimpulan bahwa jika kita membahas tentang inkonsistensi, itu menjelaskan mengapa argumennya dengan premis yang tidak konsisten tidak bisa masuk akal tetapi akan valid. Jadi untuk yang inkonsistensi kita menjelaskan bahwa tidak mengapa jika argumen yang ada atau premis-premis yang sebelumnya itu tidak valid, namun kesimpulannya harus valid, seperti itu. Dikarenakan premis-premis yang sebelumnya itu tidak berkaitan dan juga inkonsisten. Lalu untuk metode yang ke-11, kita juga menjelaskan dan mengilustrasikan bukti validitas secara tidak langsung. Jadi untuk yang tidak langsung yang nomor 11 itu kita menambahkan satu lagi premis untuk dapat mencoret ataupun memvalidasi premis-premis yang ada sebelumnya. Dan yang nomor 12 ini kita membuktikan bahwa validitas suatu argumen dengan menunjukkan bahwa tidak ada nilai kehimpunan yang memang benar di antara premis-premis yang sebelumnya. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.